Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9. Dan saya memberikan tema masih sama dengan tema yang kemarin, yaitu berkat iman Nuh bagi kita. Kemarin kita sudah belajar berkat iman Nuh bagi kita, yaitu supaya kita beranak cucu, penuhi bumi ini. Dan yang kedua, kita diberkati oleh Allah bahwa kita boleh makan tumbuh-tumbuhan, binatang darat, udara, dan laut. Dan pada pagi hari ini kita akan teruskan berkat iman Nuh itu. Yang pertama, bahwa oleh karena iman Nuh kepada Allah dan firman-Nya itu membuat Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa segala binatang dan burung akan takut kepada manusia. Seperti dikatakan dalam Kejadian pasal 9 ayat yang kedua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi ini luar biasa, saudara. Kalau dulu Adam dan Hawa untuk berkuasa atas binatang-binatang itu, tapi sekarang di samping berkuasa pada binatang, binatang itu takut kepada manusia. Itu sebabnya saudara-saudara jangan pernah takut dengan binatang-binatang, karena binatang itu sudah takut kepada Anda. Saya punya pengalaman ketika masih muda suka berburu ke hutan. Kalau berjumpa dengan binatang-binatang itu, binatang itu lari. Kalau tidak lari, dia seperti siap mau menerkam. Tapi kalau kita tidak mengganggu, mereka pun tidak mengganggu. Seperti ular kobra dan sebagainya. Itu saya sendiri punya pengalaman di sana. Dan kemudian saudara, berkat yang kedua, di mana Tuhan berjanji bahwa bumi tidak akan pernah dilenyapkan oleh air bah lagi. Perhatikan dalam pasal yang ke-8 dan 11 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Lalu ayat yang sebelah dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan perjanjian ini nyata sampai hari ini. Kalau ada bencana alam bersifat lokal, tidak menyeluruh seluruh dunia. Dan berkat yang ketiga, yaitu bahwa janji itu dimeteraikan dengan busur atau pelangi. Perhatikan ayat 12 dan 13 dikatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di bawah di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian ayat 17 diulang lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tanda itu masih nyata sampai hari ini. Bagi yang percaya, tanda itu ada sejak zaman Nuh keluar dari air bah. Ini sungguh luar biasa, pelangi atau busur yang sering kita lihat sebelum ada hujan di siang hari itu. Ini luar biasa, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua janji Allah itu, Allah berjanji, tinggal manusia itu percaya atau tidak. Kalau percaya, ya akan mengalami seperti janji Allah itu. Kalau tidak percaya, ya tidak mengalami.
Janji Allah itu kalau Anda percaya, mungkin Anda akan disergap oleh binatang dan dimangsa oleh binatang buas. Karena Anda tidak percaya. Tetapi yang percaya, pasti itu akan terjadi. Memang janji Allah itu bersifat diateke. Jadi itu Allah yang berjanji tanpa ada persetujuan dari pihak lain termasuk manusia. Janjinya kepada manusia, tapi manusia tidak harus setuju atau tidak setuju. Manusia yang setuju akan mengalami berkat itu, yang tidak setuju tidak mengalami. Seperti juga janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah itu akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan juga akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan memberkati. Dan Allah berkata di dalam pasal Kejadian 22 ayat 16, Kejadian 22 ayat 16 itu Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan memberkati kamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Kita yakini bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena itu diatekenya Allah, bukan sunteke, bukan together, tapi itu adalah diateke. Janjinya yang punya kuasa, yang punya segalanya kepada saya dan saudara yang tidak punya apa-apa. Kalau kita percaya, janji itu pasti terjadi. Kalau tidak percaya, ya namanya tidak percaya, pasti tidak terjadi. Amin. Dan firman Allah sungguh-sungguh menolong kita untuk memiliki keyakinan yang semakin kuat di dalam Kristus Yesus.